Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, anak-anak ibu, disimak baik-baik ya pelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, tentang apa saja itu? Kita akan belajar tentang benda. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, jadi benda-benda itu dapat diletakkan di ruangan dan dia mempunyai massa. Massa itu biasanya kita katakan dengan berat, dan massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Nah, anak-anak ibu pernah ditimbang kan? Nah, misalnya berat badannya ditimbang. Nah, seperti itu juga dengan benda-benda bisa ditimbang. Bagaimana ya cara membedakan benda dengan yang bukan benda? Nah, ada pertanyaan ini. Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Mengapa? Karena cahaya dan panas itu tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, cahaya matahari tentu tidak dapat kita timbang, bukan? Panasnya api tidak dapat kita timbang, tapi hanya dapat kita rasakan. Oleh karena itu, cahaya dan panas bukan benda. Nah, anak-anak ibu, coba kita perhatikan gambar di bawah ini ya, yang ada di layarmu. Nah, kita akan memilih mana benda dan mana yang bukan benda. Nah, contohnya yang pertama, panas api unggun. Apakah itu benda atau bukan? Ya, betul sekali, bukan benda. Minyak goreng? Benda, karena minyak goreng bisa ditimbang dan menempati ruangan. Cahaya lampu? Iya, cahaya lampu bukan benda. Ember? Benda. Es? Benda. Balon? Benda. Suara? Ya, suara bukan benda, karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Bagaimana dengan radio? Ya, benda. Hewan? Benda. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana yang benda dan bukan benda ya. Nah, benda itu juga terbagi menjadi dua anak-anak. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup itu apa saja? Ada manusia, ada hewan dan tumbuhan. Benda tak hidup itu apa saja? Ada batu, kaos kaki, meja, boneka, sisir, mobil. Nah, Bu, tapi mobil bisa bergerak? Iya, mobil bisa bergerak, tapi mobil itu bukan termasuk benda hidup. Benda hidup itu memiliki ciri-ciri khusus seperti bernapas, berkembang biak, bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang yang telah kita pelajari di tema pertama. Masih ingat kan anak-anak? Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu dapat kita kelompokkan berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Nah, contohnya berdasarkan ukuran. Benda di sekitar kita mempunyai berbagai macam ukuran. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, dan ada benda yang pendek. Begitu juga dengan bentuk. Benda-benda di sekitar kita bermacam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya bulat, lingkaran, seperti segitiga, segi empat, atau ada yang bentuknya tidak beraturan. Nah, satu lagi, benda dapat dibedakan berdasarkan warnanya. Benda-benda di sekitar kita warnanya tidak selalu sama. Ada yang berbeda-beda. Contohnya ada gelas yang berwarna biru, yang berwarna abu-abu, tinta juga ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak ibu ulangi bahwa benda-benda itu dapat kita kelompokkan menjadi ke dalam warna, bentuk, dan ukurannya. Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Lucy di sini. Kali ini kita bertemu lagi di video Simatik, Simak Matematika Asik, tentang alat ukur panjang di tema 3 subtema 1 kelas 3 SD. Yuk kita simak ya anak-anak. Alat ukur untuk mengukur panjang benda. Setiap benda dapat diukur panjangnya. Alat ukur panjang setiap benda berbeda-beda. Nah, apa saja alat ukur itu? Nah, yuk kita lihat anak-anak, ada penggaris,
Yang pertama ada meteran pita, yang kedua lalu ada meteran roll, dan ada meteran saku. Nah, anak-anak, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 50 cm atau kurang dari 1 meter. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang pensil, pulpen, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Biasanya digunakan para penjahit. Selanjutnya ada meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang halaman, misalnya halaman rumah atau halaman sekolah, panjang rumah kita, panjang lapangan, panjang kelas, dan lain sebagainya. Jadi meteran roll ini adalah meteran yang paling besar ya, yang paling panjang, yang paling bisa mengukur panjang benda mungkin yang lebih dari 10 meter. Selanjutnya ada meteran saku. Meteran saku digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 5 meter. Jadi lebih kecil dari meteran roll. Nah, contohnya untuk mengukur apa itu, Bu? Mengukur panjang pintu, panjang jendela, panjang meja, panjang kursi, dan panjang papan tulis. Nah, satuan alat ukur panjang suatu benda dapat digunakan yaitu centimeter, disingkat jadi cm, meter, disingkat jadi m, dan milimeter, disingkat jadi mm. cm biasanya digunakan untuk panjang alat ukur yaitu penggaris. Kalau meter biasanya digunakan untuk meteran roll atau meteran saku atau meteran pita. Milimeter juga biasanya digunakan di penggaris ya anak-anak. Nah, yuk kita ukur panjang benda yang ada di halaman 7. Bagaimana caranya, Bu? Nah, tinggal anak-anak Ibu memperhatikan. Misalnya gambar pertama ada gambar penghapus. Nah, penghapus ini berapa sentimeter, berapa panjang bendanya? Kalian tinggal mengukurnya, melihat ujung penggarisnya sampai di angka berapa. Nah, kita lihat di sini ujung penggaris, maksud Ibu ujung penghapusnya. Kita lihat di sini ujung penghapusnya sampai ke angka 3. Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3 apa anak-anak Ibu yang digunakan untuk penggaris tadi? 3 cm. Nah, bagaimana dengan krayon ini, Bu? Nah, kita lihat krayon ini ujungnya sampai kemana angkanya? Kita lihat di sini sampai angka 7. Jadi kamu tulis di sini 7 cm. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kamu kerjakan sendiri ya anak-anak untuk melatihmu agar lebih bisa, lebih mahir mengukur panjang suatu benda.